محمدا عبده ورسوله شهادة نفوز بها في هذه الدنيا إلى دار القرار، ويجمعنا المولى سبحانه وتعالى مع أحبابنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب في جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم قد سار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا عزيز يا كريم يا غفار. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حبائبنا الكرام، أساتذتنا الأعزاء، حاضرين حاضرات، إخواننا النجباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat Islam wal iman dan nikmat yang kita berada di dalamnya, yang kita meyakini bahwa ini merupakan nikmat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang khusus, yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang teristimewa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dicatat oleh Allah dahulu bil azal, sebelum diciptakannya kita, bahwa kita hadir di majelis ini dengan tujuan apapun tujuan kita dan gantungan-gantungan hati kita, insya Allah ada kepikiran kita menghormat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berbagai niat-niat yang kurang baik, berbagai niat dan juga tujuan yang kurang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diampunkan oleh Allah berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan menjadikan bahwa Nabi Muhammad sebagai pintu pertama kali sebelum seseorang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman: walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Andai mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, wallahi ya ikhwan, tidak ada yang hadir di tempat ini kecuali kita meyakini kita menzalimi diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyebut banyaknya dosa yang kita lakukan, kita tidak bisa menyebut banyaknya maksiat yang telah kita lakukan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam hari ini kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu kita, wasilah kita adalah wasilahnya para anbiya wal mursalin. Wasilah tertinggi, wasilah yang termulia, yang dahulu Nabi Adam disebutkan setelah kejadian yang beliau alami diturunkan oleh Allah ke muka bumi 40 tahun Nabi Adam menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun meneteskan air mata. 40 tahun beliau tidak berani mendongakkan muka ke atas langit, malu kepada para malaikat atas apa yang telah dia perbuat hanya sekali ya ikhwan. Dan itu pun juga bukan atas dasar berani atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam lupa akan kejadian tersebut. Nabi Adam lupa kalau itu pohon dilarang oleh Allah. Allah menyatakan, "Gal walam najid lahu azma, fanasiya walam najid lahu azma." Nabi Adam lupa. Nabi Adam tidak berkeinginan dan tidak bermaksud dengan serius mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan Nabi Adam takzim kepada asma Allah karena iblis sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam tidak menyangka kalau ada orang sumpah dengan nama Allah kemudian bohong.
Oleh sebab itu salah satu dosa yang sangat besar adalah dosa berbohong dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin, man halifa liyaqtati'a haqqa imri'in muslimin." Siapa yang bersumpah untuk mengambil haknya seorang muslim, dia berbohong. Haramallahu jasadahu 'alal jannah. Maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam surga. Sebagian riwayat menyebutkan, "Lam yajid ri'al jannah wa inna ri'aha la yujad min masirati 500 amin." Allah mengharamkan dia akan mencium bau surga. Dan sedangkan bau harum surga bisa didapatkan dengan jarak 500 tahun. Satu orang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, walau syai'an yasira." Meskipun itu sesuatu yang sedikit ya Rasulullah. Nabi mengatakan, "Walau dobiban min arah." Meskipun hanya kayu siwak saja. Meskipun hanya kayu siwak saja. Tapi kalau dia sumpah dengan Allah, dia bohong. Allah mengharamkan dia untuk mencium bau api neraka, bau surga. Nauzubillah min dzalik. Nabi Adam menangis 40 tahun. Namun setelah 40 tahun beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan teringat akan satu nama, sehingga beliau berdoa, "Allahumma bihaqqi Muhammad ighfirli." Dalam riwayat yang lain, "Allahumma bihaqqil walad ighfiril walid." Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad ampunkanlah aku. Dalam sebagian riwayat yang mengatakan, "Ya Allah, dengan haknya putraku Muhammad." Oleh sebab itu Nabi Adam betul disebut Abul Bashar, tapi dalam kitab-kitab hadis beliau diberi kunyah alam dengan nama Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Kenapa? Karena putra yang paling dibanggakan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau berdoa, Allah menurunkan malaikat Jibril dan bertanya, "Wahai Adam, dari mana engkau tahu nama Nabi Muhammad sedangkan Muhammad belum dicipta?" "Ya Rabb, saat engkau tiupkan ruh dalam jasadku, mataku terbuka dan aku melihat di tiang-tiang arsy ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin engkau tidak menggandeng satu nama kecuali nama makhluk yang paling engkau cintai." Gal Allah berfirman, "Benar engkau ada. Andaikan bukan karena Muhammad, engkau tidak aku cipta." Wahai Adam, andai bukan karena Muhammad, aku tidak cipta dunia. Wahai Adam, andai aku tidak cipta Muhammad, aku tidak cipta surga dan neraka. Maka semua alam semesta adalah merupakan bentuk isyarat yang tujuannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdurrahman Al-Muhaddits, Al-Imam Abdurrahman Ad-Daidai, dia mengatakan al-kaunu isyarah wa antal maqsud. Jagat raya ini adalah isyarat, yang dituju adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sadari kalau kita datang ke sini bukan karena kemauan kita. Kita datang ke sini bukan karena kaki kita. Kita datang ke sini bukan karena kereta atau mobil kita. Kita datang ke sini karena Allah yang memberi hidayah. Allah yang mencatat bahwa kita hadir untuk menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terkejut, bahkan teman-teman dari Tanjung Balai, satu rombongan rame-rame mereka berangkat untuk sini. Dan juga dari kota-kota yang lain yang tidak bisa kami sebutkan. Ini merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya ikhwan, dengan apa kita akan membayar nikmat yang besar ini? Banyak orang yang paham akan Rabiul Awal, tahu bulan kelahiran Nabi, tapi dia tidak mau peduli. Dia lebih senang dengan kelahirannya Yesus. Padahal dia orang Islam, dia orang iman, dia orang salat, tapi dia lebih perhatian dengan kelahirannya Yesus. Kalaulah Yesus yang dimaksud adalah Nabiullah Isa, maka kita juga akan menghormati dia. Karena Nabi Isa adalah Nabi yang mulia, Rasul yang mulia, ulul azmi,
Tidak ada jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun memperjuangkan Nabi Muhammad. Tapi bukan permasalahan Nabi Isa saja yang kita bahas ya semua. Tapi bentuk kegembiraan yang menyerupai dengan orang-orang Nasara. Bentuk kegembiraan yang anak-anak kita belikan alat-alat untuk bergembira seperti gembiranya anak-anak Nasara. Sedangkan bulan Rabiul Awal datang kepada kita hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan sampai sekarang malam ini, malam tanggal 12 Rabiul Awal, menit-menit terakhir, detik-detik terakhir, akan munculnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lahirnya beliau sebelum lahir semua alam semesta gembiranya luar biasa. Semua alam semesta gembira. Bahkan disebutkan hewan-hewan ternak menampakkan kegembiraannya. Di kota Mekah semua anak yang lahir laki-laki di tahun tersebut berkatnya baginda Nabi Muhammad. Wa kullu nabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah wa ma min hamilin fi dzalikal 'am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semua hewan di suku Quraisy menampakkan kegembiraannya karena bentar lagi lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu salah satu faktor kenapa Allah mengirimkan burung untuk menyerang dan menaklukkan pasukan Abraha dengan gajahnya yang hebat-hebat? Itu kejadian adalah 50 malam sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 50 hari sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad kejadian. Allah akan menghormati akan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir di hari Senin. Yang sekarang juga hari Senin. Sekarang hari Senin. Di malam tanggal 12 Rabiul Awal qabla fajar. Sebelum masuk waktu subuh qabla fajar beliau lahir. Kalau tanggal Masehinya, ulama sirah mengatakan beliau lahir di tanggal 20 April 20 April tahun 571 Masehi. Dari mana Ustaz tahu? Kita cari di buku-buku sejarah, kita nggak akan puas dengan membaca sejarah Rasulullah SAW. Semua yang kita miliki, kita baca, kita telaah, tidak ada puasnya. Kenapa? Karena ini tidak ada sejarah yang lebih hebat dari sejarahnya Rasulullah SAW. Umur beliau cuma 63 tahun, tapi keberkahannya melebihi dari ribuan tahun para anbiya sebelumnya. Umur yang paling berkah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin, beberapa hari kemarin kita membahas akan bahwa bentuk nilai iman kepada Allah, nilai iman kepada Nabi Muhammad adalah al-farah, gembira. Gembira. Gembira, sekali lagi, gembira. Kita menampakkan kegembiraan kita hadir, kita amin, saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaudara karena Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Banyak orang kumpul di sana karena pribadi, kumpul di sana karena proyek, kumpul di sana karena partai, kumpul di sana karena pemilu dan lain sebagainya. Banyak. Dan banyak yang dukung, banyak yang singgung. Bahkan kadang-kadang naudzubillah mungkin majelis-majelis taklim dipakai untuk kampanye. Mungkin masjid-masjid juga dipakai untuk kampanye. Tapi mana suara baginda Nabi Muhammad di majelis-majelis kita? Mana suara baginda Nabi Muhammad di masjid-masjid dan mushola kita? Ya ikhwah, falyafrahu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu. Kalau disebutkan dalam tafsir Imam At-Tabarani, tafsir Imam At-Tabari, beliau menyebutkan bahwa bifadlillah, anugerah Allah ini adalah ilmu. Anugerah Allah ini adalah ilmu. Wa bi rahmatihi, rahmat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita
gembira dengan berbagai macam anugerah yang diberikan oleh Allah. Maaf, kita minum dan makan saja kita juga senang. Kita bersyukur kepada Allah. Tapi yang lebih perlu untuk kita bersyukur, yang lebih wajib untuk kita syukuri, yang lebih fardu untuk kita perhatikan dan kita gembira, dua ini. Tambahnya ilmu dan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda tambah ilmu, gembira. Kalau Anda ditakdir oleh Allah untuk duduk di majelis tambah ilmu, senang. Ini adalah tanda Allah berkehendak baik kepada Anda. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dalam hadis yang lain, kullu yawmin tatla'u fihi syams la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yawm. Di hari yang muncul matahari, aku tidak bertambah ilmu mendekatkan diri kepada Allah, maka aku anggap tidak ada berkahnya muncul matahari di hari tersebut. Maka keberkahan hari dalam pandangan Rasulullah adalah tambahan ilmu yang manfaat. Usahakan setiap hari tambah ilmu. Dan yang kedua, wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Simbol utama rahmat Allah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali karena rahmat untuk semua alam semesta. Gembira kita, senang ya. Mohon maaf, sebetulnya tadi pun kita berpikiran capek ya. Dengan berbagai macam kesibukan dan lain sebagainya, kita berpikir alhamdulillah tadi datang Ustaz Nazaruddin, senang kali hati kita pikir Ustaz Nazaruddin yang nanti bicara. Ada juga beberapa tamu dari Tanjung Balai. Gimana tadi Ustaz Nazaruddin minta maaf sama kita, saya nggak akan bicara lagi. Gimana kira-kira dipaksa atau apa? Hah? Berkahannya. Saya bilang udah meskipun 5 menit. Tapi karena ya ikhwan, meskipun capek-capek ya ikhwan, tapi bentuk gembira karena Allah dan Rasulullah, fal yafrahu. Dan ini bentuk fi'il mudhari yang kemarin kita bahas. Fi'il mudhari itu didawam wal istimrar, untuk berkelanjutan. Maka gembira kita bukan sesaat. Gembira kita bukan sekarang saja. Setiap saat kita ingat baginda Nabi, kita akan gembira. Oleh sebab itu andai dari setiap malam kita bikin maulid, ini sebetulnya hukumnya wajib. Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Kalau orang tanya Ustaz mana dalilnya wajib, kita bilang kita pecinta Rasulullah tidak pakai dalil. Cinta pakai dalil. Dalilnya bukan dalil-dalil yang kalian cari, dalilnya adalah dalil karena cinta. Orang memperingati maulid Nabi tidak perlu dalil, tapi perlu hati yang rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati Anda rindu sama Nabi Muhammad, hati Anda cinta sama Nabi Muhammad, hati Anda iman sama Nabi Muhammad, hati Anda kepingin syafaatnya Nabi Muhammad, maka Anda akan ringan untuk bikin maulid. Gak pakai banyak dalil. Orang sekarang banyak dalil gak beramal. Nabi bersabda, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Tidak sesat satu kaum setelah mereka diberi petunjuk oleh Allah kecuali suka berdebat. Gal disebutkan juga dalam hadis, idza aradallahu bi'abdin khairan fataha lahu babal amal wa aghlaq alaihi babal jadal. Kalau Allah berkehendak baik kepada satu orang, maka dibukakan pintu beramal. Pintu amal dibukakan oleh Allah, dan Allah menutup pintu debat. Orang sekarang tidak ada amal, tidak ada banyak debat. Kita kepingin kita amal, kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul kita kepingin iman kita tambah hari tambah kuat, iman kita tambah hari tambah betul-betul yakin kepada Allah dan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masyaallah hadirin, di awal tadi kita sudah sampaikan ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Andaikan mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, mereka mau datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad, fastaghfirullah, kemudian mereka fa itu adalah tidak limutlaqil jam, tapi setelah ja'uka datang kepada engkau, fastaghfirullah, kemudian mereka istighfar kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Nabi istighfarkan mereka.
Kalau kira-kira antum semuanya tidak yakin Rasulullah hadir di sini, orang yang paling rendah imannya yakin bahwa ini majelis dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Saya tidak memaksa Anda untuk meyakini bahwa Rasulullah hadir di sini. Saya tidak bisa memaksa, karena orang sekarang perlu bukti, perlu dalil dan lain sebagainya. Meskipun kita meyakini, bisa yakin. Al-Habib Ali Habsyi beliau mengatakan dalam qasidahnya, "Syuh Mustafa hadir, indana khair a'yani." Lihatlah malam ini saat aku bikin maulid, katanya Habib Ali Habsyi. Malam ini saat aku bikin maulid, Nabi Al-Mustafa hadir. Kemudian beliau mengatakan, "Hadra'ahu ya umdal a'yani." Ada kira-kira yang bisa melihat beliau, wahai orang-orang yang matanya masih banyak maksiatnya? Mana mungkin orang yang matanya banyak maksiat kemudian melihat beliau? Kita pun juga malu memohon kepada Allah untuk bisa melihat muka beliau yang suci, sedangkan mata kita belum dibasuh 1000 kali dengan istighfar. Tapi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa majelis yang seperti ini dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan harapan kita mudah-mudahan beliau senang insyaallah. Mudah-mudahan beliau ikut gembira insyaallah. Kita ini adalah sekelompok kecil ya ikhwan. Kita nggak berani mengatakan 1% dari orang Medan, tidak. Kita di bawah mungkin 1/4 ya ikhwan. Dari orang Medan yang perhatian akan ini, namun insya Allah mewakili dari seluruhnya. Kita memohon hidayah dari Allah yang diturunkan malam ini tidak khusus pada diri kita saja. Namun kita mohon kepada semua orang insya Allah, kepada banyak umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral hadirin, syukurin ya ikhwan. Kita awali dengan salawat yang disebutkan dalam banyak hadis bahwa Rasulullah menjawab salamnya orang yang bersalam kepada beliau. Dimanapun mereka salam, Rasulullah akan menjawab. Hadis sahih. Setelah itu kita mohon ampun, astaghfirullah. Kita mohon ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur Rasul. Dan Rasulullah mengistighfarkan mereka. Kita semuanya banyak dosa. Nabi bersabda, "Uridat alayya a'malukum." Dinampakkan kepadaku semua amal-amal kalian. In wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku temukan yang baik maka aku memuji kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lahumullah. Kalau aku temukan yang tidak baik, aku istighfarkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah meninggal dunia pun beliau sibuk mengistighfarkan kita. Kira-kira carikan satu orang yang lebih perhatian kepada kita melebihi dari perhatian beliau ya ikhwan. Tidak ada ya ikhwan. Wallahi demi Allah tidak ada ya ikhwan. Tanpa berbicara dalil, saya berbicara ingin menyentuh hati kalian yang punya hati. Kita ingin menyentuh perasaan manusia yang memiliki perasaan. Gimana cintanya sama Rasulullah? Masih perlu pakai dalil atau tidak? Kemudian apakah dianggap bahwa pertemuan yang semacam ini tidak ada manfaatnya? Dianggap pertemuan seperti ini tidak ada nilainya? Anda berpikir bahwa baiknya negara ini di tangan para DPR itu yang banyak korupsi? Anda akan berpikir bahwa baiknya negara kita di tangan sama para politikus yang kayak tikus itu, yang mereka entah sholat atau tidak, atau urusan dunia Anda mengharapkan PBB? Kalau dalam bahasa Arab PBB disebut al-umamul muttahidah, para umat yang bersatu. Kalau guru kita disebut bukan umat muttahidah tapi umat mulhidah, umat kafir. Itu yang mereka harapkan. Ya ikhwan, yang kita harapkan berpengaruhnya dunia adalah banyaknya hati yang mengenal untuk tabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mengenal rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itu pernah kita sampaikan kalau tidak salah dalam ungkapan majelis. Saat Salahuddin Al-Ayyubi berjalan keliling kepada kemah-kemah pasukan beliau saat perang Salibis, beliau mendengar satu orang menangis di dalam sholat malamnya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil merintih, kepingin didatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salahuddin Al-Ayyubi bilang kepada ajudannya, demi Allah, satu orang ini lebih aku harapkan kemenangan nanti besok di Padang, di medan laga lebih dari 1000 pasukan. Melebihi dari 1000 pasukan aku mengharapkan satu orang. Demikianlah ya ikhwan bentuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam ini perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Nampakkan kegembiraan. Ini salah satu harapan kita adalah bentuk kegembiraan. Setelah kita gembira, insya Allah Rasulullah pun juga insya Allah gembira kepada kita. Fal yafrahu, maka gembiranya. Fal yafrahu, hendaklah kalian bergembira. Dzalika khairun mimma yajma'un. Hal itu lebih utama daripada yang mereka kumpulkan. Sebagian ulama bahkan katakan lebih utama dari yang mereka kumpulkan dari amal dunia atau amal akhirat. Karena nilai keyakinan iman adalah terletak kepada al-farah, gembira. Gembira. Ketika sholat, senang datang sholat. Oleh sebab itu disebutkan kalau terdengar azan, ucapkan marhaban bil qaili adlan, marhaban bis sholati ahlan wa sahlan. Ucapkan selamat datang, senang, gembira mau sholat. Jangan pula kemudian dengar azan, ya dah subuh, ya terasa berat, ya sholat lagi, ya kayak gitu, ya. Ini kurang baik. Ini menunjukkan lemahnya iman. Tapi gembira. Pelaksanaan juga disebut gembira. Oleh sebab itu, setelah sholat, istighfar dan ucapkan alhamdulillah, bisa sholat. Bisa melakukan kebaikan, ucapkan alhamdulillah. Ini bersyukur kepada Allah. Bukan kemudian maaf. Ada sebagian juga riwayat yang katakan salah satu sebab iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kena tipu daya Allah. Salah satunya adalah iblis setelah ibadah tidak mengucapkan alhamdulillah. Dia anggap bahwa ibadahnya dari dia sendiri, sehingga dia tidak memuji Allah. Tapi orang yang merasa bahwa ibadahnya adalah taufik dari Allah, ibadahnya adalah hidayah dari Allah, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Andai bukan karena pahala sekalipun surga yang dijanjikan oleh Allah, Allah menjadikan kita tempat keluarnya perbuatan baik, itu sudah merupakan kemuliaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berbicara, Anda dijanji oleh Allah dan Rasulullah akan surga, pahala yang besar. Andai tanpa itu pun Anda sudah dihormati oleh Allah, keluarnya akhlakul karimah, keluarnya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, perbuatan yang baik dari tubuh Anda, dari lesan Anda, dari keluarga Anda, dari rumah tangga Anda. Maka ini sudah lebih dari cukup dari kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya ikhwan, dunia seisinya untuk Rasulullah. Tidak ada kelahiran yang semisal kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah sebelum lahir datang kepada beliau Ibunda Hawa, datang kepada beliau Sayyidah Maryam, datang kepada beliau Sayyidah Hajar dan Sayyidah Sarah, istrinya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Datang kepada beliau Asya binti Muzahim,
beserta bidadari turun untuk menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua alam semesta gembira dengan kelahiran Rasulullah. Kok Anda orang Medan ada pula yang tidak gembira dengan lahirnya Rasulullah? Semua alam semesta gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kita ketinggalan ya ikhwan. Kita ketinggalan. Semua alam semesta gembira kok kita masih sibuk urusan dalil. Kita yang masih sibuk kemudian dengan urusan penting atau tidak penting. Kita mungkin masih sibuk dengan urusan ayo musyawarah dulu. Demi Rasulullah masih pakai banyak pikiran ya. Salah satu tanda orang yang dicintai Rasulullah dan dirindukan Rasulullah, beliau yang menangis di saat di pemakaman. Sahabat kaget dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis?" Nabi menyatakan, "Ashtaqu ila ikhwani." Aku rindu kepada saudara-saudara. Sahabat kaget, "Ya Rasulullah, awalnya sama ikhwan, tidakkah kami saudara-saudara?" Kalau Nabi mengatakan ikhwani, saudara-saudara itu adalah alladzina ya'tuna min ba'di amanu bi wa lam yarawni. Orang-orang yang beriman kepadaku, mereka datang setelahku tapi tidak memandang aku. Sebagian di antara mereka, sabdanya Nabi, ingin jumpa dengan aku meskipun mengorbankan hartanya, anaknya, keluarganya dan dirinya. Salah satu tanda orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dunia. Semuanya adalah untuk Rasulullah. Kemarin dibahas sama Ustaz Idrus Romli, dan juga mohon doa juga. Kemarin tadi ada informasi bahwa rombongan beliau kecelakaan di Siantar. Jadi setelah pulang dari Prapat, rombongan beliau mobilnya sampai kebalik di Prapat. Mudah-mudahan tapi insya Allah selamat semuanya. Tapi Ustaz Najib masih ada di rumah sakit, informasinya di rumah sakit Siantar. Tapi beliau beberapa asatid alhamdulillah sudah insya Allah tidak ada masalah apa-apa insya Allah. Tapi kita doakan saja mudah-mudahan asatid kita, guru-guru kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemarin dibahas sama Ustaz Idrus Romli, gimana berapa banyak nama yang disebut oleh manusia seluruh dunia nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap menit, setiap detik pasti ada yang menyebut nama Nabi Muhammad dalam dunia ini. Demikian juga nanti kita penghormatan semuanya kepada Nabi Muhammad. Para anbiya wal mursalin dengan kehormatan yang tinggi semuanya, tapi semuanya menolak dan tidak bisa memberikan syafaat. Yang jadi bentuk menggelitik hati kita adalah kenapa orang sudah tahu bahwa syafaatul uzma ada di Nabi Muhammad, kenapa mereka masih mencari ke Nabi Adam? Kenapa masih mencari ke Nabi Nuh? Kenapa masih mencari ke Nabi Ibrahim? Tidakkah kita semuanya ini yang duduk ini dan seluruh manusia mungkin mayoritas manusia, mayoritas umat Islam tahu bahwa Nabi Muhammad adalah asy-syafi'ul musyaffa', awwalu syafi'in, yang pertama kali memberi syafaat adalah beliau. Tapi kenapa semuanya datang kepada para anbiya? Sekidul dari Allah Subhanahu wa taala. Dilupakan oleh Allah semua manusia dan Nabi Muhammad saja. Supaya mereka semuanya tahu bahwa setelah para anbiya semuanya tidak ada yang berani berbicara, karena makom dan juga kedudukan yang demikian luar biasa. Supaya tahu manusia bahwa hanya satu orang yang sanggup. Kalau langsung ke Nabi Muhammad, mungkin ada orang berprasangka Nabi Ibrahim bisa, Nabi Musa bisa, Nabi ini bisa dan lain sebagainya. Tapi setelah semua para anbiya angkat tangan, baru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sujud. Maka penampakan seluruh rahmat Allah di hari kiamat diawali dengan sujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Rasulullah sujud 4 kali dalam riwayat. Rasulullah sujud 4 kali. 4 kali saja Rasulullah sujud. Setelah keempat kali langsung terdengar panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' bisyafsha'. Wahai Nabi Muhammad, jangan lama-lama sujud, angkat kepala. Apa yang kau minta diberi? Apa yang kau harapkan dikabulkan? Kau memberi syafaat siapa saja diterima syafaat. Sampai disebutkan beliau mondar-mandir dari neraka masuk surga untuk mengeluarkan umatnya dari dalam neraka, sampai malaikat mengatakan, ya Muhammad
lam tada ahadan li ghadabi rabbika min ummati. Nabi Muhammad, kau keluarkan semuanya satu-satu persatu. Kau tidak meninggalkan satu pun dari umatmu untuk murkanya Allah di nerakanya. Ya ikhwan, demikian luar biasa kasih sayangnya beliau kepada kita. Masih berat kita sholawat untuk beliau. Doa Nabi Muhammad. Masih berat ya ikhwan untuk kita mendidik anak-anak kita supaya cinta sama Nabi Muhammad. Untuk mendidik anak-anak kita dan keluarga kita untuk mencintai beliau ya ikhwan. Sudah tinggalkan berbagai macam omongan-omongan yang tidak sepaham sama kita. Kita nggak usah menyibukkan diri dengan hal-hal mereka. Biarkan kita, tujuan kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Biarkan orang sibuk dengan apa yang mereka cari, tapi kita insya Allah kesibukan kita adalah kedekatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Orang masuk surga penghormatan kepada Nabi Muhammad. Anda baca di dalam surat Al-Waqiah. Dalam surat Al-Waqiah Allah berfirman, "Wa amma in kana min ashabil yamin." Terus fasalamun laka min ashabil yamin. Adapun kalau dia menjadi ashabul yamin, orang yang masuk surga, yang menerima catatan dengan buku catatan amal dengan tangan kanan, fasalamun laka. Penghormatan pertama sebelum Allah menyebutkan surga-surga dan lain-lainnya, fasalamun laka. Mereka bisa memberikan salam kepada engkau ya Muhammad. Fasalamun laka min ashabil yamin. Salam untuk engkau wahai Nabi Muhammad. Min ashabil yamin, dari orang-orang yang menerima buku catatan amal dari tangan kanan. Penghormatan pertama kali yang diberikan oleh Allah adalah salam sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu mayoritas ulama berpendapat bahwa haud, telaganya Rasulullah, telaga Rasulullah itu berada di sebelum surga. Telaga Rasulullah setelah Sirat, sebelum surga. Rasulullah di situ menjemput dan juga menghargai umatnya yang akan masuk surga. Sehingga disebutkan juga man syariba minha, siapa yang minum dari telagaku syarbatan, satu teguhan la ya'ma ba'daha abada, maka tidak akan ada haus lagi selama-lamanya. Oleh sebab itu di surga tidak ada haus. Kenapa? Setelah minum telaga Kautsarnya Rasulullah. Orang di surga makan bukan karena lapar, minum bukan karena haus, minumnya karena kenikmatan. Kalau haus itu kekurangan. Orang haus itu kekurangan. Di surga nggak ada kurang, sempurna. Maka orang minum, orang makan karena kenikmatan saja. Kenapa kok demikian? Karena sebelumnya sudah minum telaga Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepingin Anda minum telaga Kautsarnya Rasulullah? Rasulullah menyebutkan yang dipastikan dua yang akan bareng dan akan sampai ke telaganya Rasulullah. Dua. Satu Al-Quran, dua Ahlul Bait. Satu Al-Quran, dua Ahlul Bait. Cintai dua ini. Nabi menyatakan dua ini lan yaftariqu hatta yarida 'alaiyal haud yaumil qiyamah. Dua ini tidak berpisah sampai mereka akan masuk dan sampai ke telagaku di hari kiamat. Maka cintai dua ini, cintai Quran dan cintai Al-Quran. Mungkin sebagian yang baru hadir berpikir bahwa Ustaz bicara Ahlul Bait Syiah. Tidak. Kalau mayoritas yang sering hadir sama kita, insya Allah tahu kita menyebut Ahlul Bait karena memang harus disebut karena itu yang dicintai oleh Rasulullah. Tapi jangan punya pikiran bahwa orang nyebut Ahlul Bait Syiah. Salah. Kita mencintai sahabat, kita mencintai Ahlul Bait, kita mencintai semua ulama yang menjadi penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, tadi terpikir saya akan bacakan kepada Anda ayat-ayat Al-Qur'an dari surat Al-Hadid ayat 11 dan seterusnya. Saya akan berbicara ini ayat sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, supaya kita tahu gimana dan siapa orang-orang yang bareng sama Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Kita semuanya pasti kepingin
Dan semua orang kepikiran untuk kepingin. Tapi ya ikhwan, akhirat bukanlah angan-angan belaka. Laisa amanikum wala amani ahli kitab. Bukan urusan akhirat adalah angan-angan seseorang atau angan-angan orang ahli kitab. Orang ahli kitab semuanya ngaku cinta sama nabinya, tapi kitabnya dirubah-rubah. Yang dibawa olehnya dirubah-rubah. Kayak banyak juga orang-orang sekitar kita. Urusan cinta sama Nabi Muhammad banyak omong, banyak dalil. Ujung-ujungnya adalah membenci sahabat. Ujung-ujungnya adalah membenci ahli bait. Ujung-ujungnya adalah membenci Rasulullah. Ada tengok orang-orang yang bicara-bicara itu. Salah satu tanda mereka suka bid'ah-bid'ahkan. Salah satu tanda mereka nyalahkan sahabat. Mereka katanya ikut Rasulullah tapi tidak ikut sahabat. Yang benar mereka tidak ikut Rasulullah, tapi mereka ikut bin Baz. Tahu bin Baz? Ulama Wahhabi. Bukan Wahabi, Wahhabi yang betul. Ikut Albani. Ikut ulama-ulama tidak jelas yang disebut ulama. Saya berani menyebut seperti ini karena fitnah mereka parah. Fitnah mereka bikin perpecahan umat. Dari dulu bapak kita, kakek kita, atuk kita, semuanya nggak ada yang punya pikiran seperti pikiran mereka. Nggak ada yang berpikiran mempertanyakan tahlil, mempertanyakan maulid, mempertanyakan peringatan-peringatan ini, mempertanyakan bikin maulid, bikin rebana di masjid. Nggak ada. Mempertanyakan taraweh. Nggak ada. Kemudian kita menjelaskan ke masyarakat, ke orang, kemudian mereka berpikir, Ustaz bikin perpecah belah. Tunggu dulu Pak, tunggu. Yang bikin perpecah belah siapa ini? Kita atau mereka? Dari dulu kakek-kakek kita, dengan amal yang kita lakukan, kunut, subuh, dari dulu, cinta sahabat, cinta ahlul bait, dari dulu, cinta ulama, cinta Imam Syafi'i. Tapi muncul kemudian orang baru kemarin sore tahunya hadis pun dari buku terjemahan. Katanya mereka adalah hadis, tapi ternyata yang dihafal cuma satu hadis saja, nggak ada lebih. Yang dihafal cuma hadis kullu bid'atin itu terus hadisnya, nggak ada yang lain. Makanya ikhwan, kita berharap supaya kita memahami siapa sih yang bareng sama Rasulullah. Yang disebut saudara-saudara, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabat. Maka jangan rendahkan sahabat, jangan rendahkan ahlul bait, jangan rendahkan para ulama-ulama yang memberi jasa besar kepada kita. Dari orang-orang tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan Imam Syafi'i termasuk beliau lahir di tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, di abad yang pertama dan kedua setelah sahabat. Orang-orang yang pertama-pertama ya ikhwan. Maka kita baca ini ayat dari surat Al-Hadid yang tadi terpikir sama kita waktu terbaca. Subhanallah. Ini ayat sangat cocok untuk kita renungkan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Di hari ini kau melihat wahai Nabi Muhammad, orang-orang mukmin laki dan perempuan
cahaya mereka berjalan di depan dan di kanan mereka. Di hari engkau melihat, wahai Nabi Muhammad, semua orang mukmin, laki perempuan yang masuk surga, tanda pertama kali adalah dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, Al-Quran. Ada sebagian kemudian menyatakan dalilnya mana dari Al-Quran. Tidak pernah baca Al-Quran sih. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Di hari engkau wahai Nabi Muhammad melihat orang-orang mukmin dan mukminat. Nuruhum yas'a baina aydihim, yas'a nuruhum baina aydihim. Berjalan cahaya mereka di depan dan di kanan mereka. Busyrakumul yaum. Kebahagiaan buat kalian di hari ini. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Di surga-surga yang berjalan dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalian kekal di dalamnya, dan itulah kebahagiaan yang agung. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu nuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Ada kelompok selain orang mukmin dan mukminat. Di ayat yang setelahnya langsung. Di hari orang-orang munafik, laki dan perempuan. Munafik laki dan perempuan. Berkata lilladzina amanu kepada orang-orang yang beriman. Orang munafik nanti berkata sama orang-orang, "Unzuruna, lihatlah kami, tunggu kami." Katanya orang munafik. Naktabis min nurikum, kami minta sedikit dari cahaya kalian. Kita minta sedikit dari cahaya kalian, dari orang mukmin. Qila diucapkan, malaikat berkata, irji'u wara'akum, kalian balik ke belakang kalian. Orang-orang munafik, balik ke belakang. Kenapa kok balik ke belakang? Karena di dunia selalu balik ke belakang, tidak jadi terus. Mau tobat tidak jadi, mau infak tidak jadi, mau hadir majelis taklim tidak jadi terus. Karena mundur terus, disuruh malaikat di akhirat balasan dari amal mundur kalian. Mundur. Irji'u wara'akum, mundur kalian ke belakang. Faltamisu nura, kalian cari nur sendiri di sebelah kanan. Kalian cari nur sendiri, cahaya sendiri. Faduriba bainahum, kemudian dibuat penghalang antara mereka disurin dengan penghalang. Lahu babun, penghalang ini ada pintu. Batinuhu fihi rahmah, di dalamnya penuh dengan rahmatan Allah. Wa dhahiruhu min qibalihil adab, yang di luar penuh dengan adab. Maksudnya pintu surga. Pintu surga. Dalamnya penuh rahmat, luarnya ada. Oleh sebab itu, sebagian ulama juga mentafsirkan ini ayat. Tadi sempat kita lihat tafsir dalam Al-Quran, dan disebutkan sebagaimana tanah Palestina. Sebagaimana tanah. Kenapa itu? Ada pembahas asal. Di balik situ orang Muslim, di sininya Yahudi. Ternyata adanya di dalam Al-Quran. Sama kita demikian. Jangan kemudian dipikir kemudian kita kumpul segala macam pertemuan, belum tentu nanti di akhirat kumpul. Gimana amal ya ikhwan? Enggak lah. Faltabisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adab. Yunadunahu, mereka teriak-teriak si orang munafik ini tadi. Orang munafik teriak-teriak. Alam nakum ma'akum, tidakkah kami ini seperti kalian, sama dengan kalian di dunia? Kita satu kampung, kita satu kantor, kita satu kerjaan, kita bersahabat, kita relasi kerja.
Qalu yunadunahum alam nakum ma'akum. Qalu bala. Iya, kita sama dulu di akhirat. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Tetapi kalian terfitnah diri kalian sendiri. Kalian ngikutin hawa nafsu. Pertama kali sifat orang munafik ngikutin hawa nafsu. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum, yang kedua, dan kalian mengharap-harap mati orang mukmin. Tarabbastum itu mengharap orang mukmin kena celaka. Ada ulama, terus orang kampungnya kepingin ulama itu cepat mati. Ini tanda orang munafik. Wa tarabbastum, kalian yang menunggu kapan datang musibah sama orang mukmin. Tanda orang munafik. Wartabtum, kalian ragu dan sangka-sangka. Kalian ragu, irtiyab. Wartabtum, sifatnya orang munafik. Wa gharratkumul amaniyu, dan kalian ditipu oleh angan-angan. Hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur, sampai datang perintah Allah yaitu kematian, dan kalian ditipu oleh setan yang banyak menipu dengan nama-nama Allah. Setan nipu kita bukan langsung diajak minum khamr atau mabuk, tapi setan menipu kita dengan nama Allah. Oleh sebab itu, kemarin kalau nggak salah Ustadz Idrus Romli yang datang dan juga bikin sama Ustadz Najib juga nggak bikin UI kemarin. Nah, kita bikin judul apa temanya? Kita bikin tema bahwa slogan kembali ke Al-Quran dan Hadis adalah propaganda orang-orang sesat. Propaganda orang-orang sesat. Balik ke Al-Quran dan Hadis, Al-Quran dan Hadis, tipu daya setan. Kenapa? Kau pikir Imam Syafi'i tidak ikut Al-Quran Hadis gitu? Kau pikir ulama-ulama kita tidak ikut Al-Quran Hadis gitu? Kayaknya ikut Al-Quran Hadis, tidak ikut ulama. Untuk bilang setan ini, hati-hati. Fal yawma la yukhadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Di hari ini tidak diambil dari kalian fidyah. Tidak manfaat lagi tebusan. Mau nebus apa dia pakai? Mau nebus dengan mobil? Mau nebus dengan emas? Mau nebus dengan harta? Mau nebus dengan apa dia pakai? Wala minal ladzina kafaru, dan juga tidak dari orang-orang kafir. Sama. Munafik dan kafir. Ma'wakumun nar. Tempat kalian semuanya neraka. Hiya maulakum wa bi'sal masir. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa qala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tidaklah telah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya. Sudah cukup waktu ya ikhwan. Sudah banyak yang kita lihat ya ikhwan. Tidakkah sudah datang waktunya untuk kita khusyukkan hati kita kepada zikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa qala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya insyaallah selalu dalam lindungan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan kita bersama di dunia di dalam majelis-majelis zikir dan ta'lim untuk menyebut Rasulullah, untuk menghormati para ulama, untuk menghormati orang-orang sholihin, untuk menghormati para sahabat, untuk menghormati ahlul bait, untuk menghormati ilmu dan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita nanti jumpa di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum di surga pun insyaallah jumpa, insyaallah. Jumpanya kita, harapan kita adalah jumpa di telaga Kautsarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari amal kita tidak sanggup untuk memintanya, namun kita meminta dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bukan karena rahmat Allah kita enggak berani meminta ya ikhwan. Kita tahu amal kitanya.
Kita ini pantas untuk masuk neraka, itu sangat pantas gitu loh ya. Tidak pantas kita masuk surga, tapi karena dengan rahmatnya Allah dan kasih sayang baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kita mengharap mudah-mudahan kita dirahmatin oleh Allah di dunia, dirahmatin oleh Allah di akhirat, dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala di semua tempat. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah menjadi orang-orang yang ditulis oleh Allah bahagia di azab. Kalau orang banyak takut su'ul khatimah, para aulia sholihin takut su'us sabiqah. Dahulu catatan Allah gimana di azab. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan catatan Allah untuk kita semuanya, insya Allah orang-orang yang bahagia dunia akhirat insya Allah. Mudah-mudahan kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon maaf kepada seluruhnya dan kita semuanya juga demikian saling memaafkan satu sama yang lain di antara kita. Insya Allah gak ada unek-unek hati di antara kita masing-masing ya ikhwan. Karena kita jumpa bukan karena nafsu, kita jumpa bukan karena pribadi, kita jumpa bukan karena majelis, tapi kita jumpa karena baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan terjauh berbagai macam nafsu, terjauh berbagai macam godaan-godaan setan. Insya Allah kita semuanya kumpul karena zikir kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah. Nanti di akhirat pun kumpul dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salawat yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wa tarahham ala